Jainisme adalah salah satu sistem kepercayaan yang berkembang di India sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Jainisme adalah sistem kepercayaan non-teistik yang tidak memiliki konsep tentang Allah atau yang transenden sebagai pencipta atau pengatur alam semesta. Jainisme terbagi menjadi dua aliran utama, yakni Svetambara dan Digambara. Para penganut Svetambara umumnya mengenakan pakaian putih, sedangkan para penganut Digambara tidak mengenakan pakaian sehelai pun sebagai simbol pelepasan total dari dunia materi. Dalam Jainisme, tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran umumnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap 5 prinsip moral utama yang dikenal sebagai Mahabharata. Bentuk pelanggaran tersebut ialah: pertama, melakukan kekerasan secara verbal maupun fisik terhadap sesama manusia, hewan, dan tumbuhan. Kedua, berbohong atau memanipulasi fakta. Ketiga, mencuri, mengambil barang milik orang lain tanpa izin, atau memanfaatkan sesuatu yang bukan hak kita. Keempat, melakukan perzinahan atau segala bentuk perilaku seksual yang tidak bermoral atau tidak sesuai dengan kaidah spiritual. Kelima, serakah, mengumpulkan kekayaan atau harta benda secara berlebihan. Pelanggaran terhadap 5 prinsip moral ini dianggap sebagai penghalang spiritual karena akan meningkatkan karma negatif yang mempersulit pencapaian moksa. Karma dalam Jainisme merupakan salah satu konsep fundamental yang menjelaskan hubungan antara tindakan individu dan akibat yang ditimbulkan. Dengan kata lain, karma berlaku berdasarkan hukum sebab dan akibat. Tindakan baik akan menghasilkan sesuatu yang positif, sedangkan tindakan buruk akan menghasilkan akibat negatif. Karma buruk yang diterima oleh penganut Jainisme adalah akibat dari pelanggaran terhadap 5 prinsip moral utama. Karma adalah penyebab utama dari samsara. Samsara dalam Jainisme dipahami sebagai siklus kelahiran kembali yang berulang tanpa akhir. Jiwa terjebak dalam siklus ini karena karma yang terakumulasi dari pikiran, ucapan, dan tindakan individu. Samsara dianggap penuh dengan penderitaan karena jiwa terus-menerus terlahir kembali dalam berbagai bentuk kehidupan seperti hewan, tumbuhan, atau makhluk lain. Tujuan spiritual utama dalam Jainisme adalah keluar dari samsara melalui moksa atau pembebasan. Moksa dicapai ketika jiwa berhasil membersihkan semua karma dan mencapai kebebasan abadi dari siklus kelahiran kembali. Untuk mencapai pembebasan dari samsara, Jainisme mengajarkan untuk menjalankan Triratna atau 3 permata. Pertama, keyakinan yang benar atau Samyak Darsana. Keyakinan yang benar adalah pemahaman yang jernih tentang realitas dan kepercayaan pada ajaran Jainisme, terutama tentang keberadaan jiwa, karma, dan tujuan akhir berupa pembebasan atau moksa. Kedua, pengetahuan yang benar atau Samyak Nana. Pengetahuan yang benar berarti memiliki pemahaman yang akurat dan tidak salah tentang ajaran-ajaran Jainisme. Pengetahuan ini harus berdasarkan pada kenyataan, tanpa diselewengkan oleh prasangka-prasangka tertentu. Ketiga, perilaku yang benar atau Samyak Charitra. Perilaku yang benar mengarah pada dilaksanakannya 5 prinsip moral utama, yaitu: pertama, ahimsa atau non-kekerasan, menekankan untuk tidak menyakiti makhluk hidup baik secara mental, verbal, maupun fisik. Kedua, satya atau kebenaran, menekankan pentingnya berkata jujur dan tidak berbohong. Berbicara kebenaran dianggap penting karena kebohongan dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Ketiga, asetya atau tidak mencuri, berupa tindakan tidak mengambil apa yang bukan hak milik sendiri. Keempat, brahmacharya atau hidup murni, menekankan pengendalian hawa nafsu dan menjaga kesucian dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kelima, aparigraha atau tidak melampaui batas, artinya
tidak memiliki keterikatan berlebihan terhadap harta benda, kekayaan, atau keinginan duniawi. Upaya non-insani merujuk pada usaha atau tindakan yang melibatkan entitas atau makhluk selain manusia dalam mencapai tujuan spiritual. Contoh dari upaya non-insani dalam Jainisme ialah penghormatan terhadap makhluk mikroorganisme. Para penganut Jainisme menggunakan muhapati atau selembar kain untuk menutupi mulut dengan tujuan menghindari kemungkinan tanpa sengaja menghirup makhluk-makhluk kecil seperti serangga atau mikroorganisme yang bisa terbunuh jika terhirup. Kebaharuan dalam Jainisme. Moksa dalam Jainisme berbeda dengan konsep moksa dalam agama lain seperti Hindu misalnya, yang melibatkan dewa-dewi atau yang transenden untuk mencapai moksa. Dalam Jainisme, moksa dicapai melalui usaha individu tanpa intervensi dewa-dewi atau kekuatan dari luar. Jika dalam sistem kepercayaan Hindu terdapat sistem kasta, maka hal tersebut tidak berlaku dalam sistem kepercayaan Jainisme. Sistem kepercayaan Jainisme tidak menerapkan sistem kasta untuk setiap penganutnya. Jainisme mengajarkan bahwa semua jiwa memiliki potensi yang sama untuk mencapai moksa atau pembebasan. Oleh karena itu, semua individu dianggap setara dalam konteks spiritual tanpa memandang latar belakang sosial. Jainisme juga menekankan nilai-nilai seperti ahimsa atau non-kekerasan dan kesetaraan. Hal ini menunjukkan bahwa Jainisme menolak praktik diskriminasi berdasarkan kasta.